Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, jika ada panutan terbaik tentang kesederhanaan, maka dia adalah Nabi SAW. Rasulullah adalah pemimpin negara, pemimpin umat, pemimpin di tanah Arab. Namun kehidupan beliau tidaklah dilingkari emas dan permata. Bahkan untuk berbuka puasa saja, Nabi menyantap makanan dan minuman yang sangat sederhana. Saat berpuasa, menu sahur atau berbuka hanyalah itu-itu saja. Jika ada makanan berlebih, maka situasi tersebut sangat jarang terjadi. Tak ada perbedaan menu saat puasa ataupun tidak, saat Ramadan atau bulan-bulan biasa. Menu keluarga Rasulullah tidak pernah roti dalam 2 hari berturut-turut, dan tidak pernah berkuah dalam 3 hari berturut-turut. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan tentang kesederhanaan tersebut. Beliau berkata, keluarga Muhammad tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti gandum yang diberi kuah selama 3 hari, sampai beliau bertemu dengan Allah atau wafat. Dalam riwayat lain, Sayyidah Aisyah berkata, keluarga Muhammad tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti gandum dalam 2 hari sampai beliau wafat. Sejak Rasulullah hijrah ke Madinah hingga beliau memilih untuk berada di sisi Rabb-Nya, beliau hampir tidak pernah merasakan kenyang. Ini berbeda dengan keadaan umatnya saat ini, di mana kebanyakan umat Rasulullah di zaman sekarang justru lupa akan rasa lapar karena sepanjang hari lambung kita semua hampir selalu penuh dengan makanan. Seringnya kita merasakan lapar, mungkin hanya di bulan Ramadan saja. Itu pun sudah kembali kenyang ketika waktu berbuka tiba. Sementara itu, Nabiullah Muhammad SAW tidak pernah berbuka puasa dengan makanan yang membuat lambung beliau terisi penuh. Jika menu berbuka saja tidak mengenyangkan, maka sahur tentunya lebih kecil daripada itu. Sahabat yang dirahmati Allah, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada para sahabat yang lain, bukankah kalian bisa makan dan minum semau kalian? Sungguh, aku pernah melihat Nabi tidak memiliki kurma sama sekali, dan tidak ada makanan yang bisa memenuhi perut beliau. Dari Malik bin Dinar, beliau berkisah, Rasulullah tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti atau kenyang karena makan daging, kecuali jika beliau sedang menjamu tamu. Lalu apa yang dimakan Nabi saat berbuka? Biasanya Rasulullah berbuka puasa dengan rutob atau kurma muda sebelum sholat maghrib. Jika tidak ada rutob, maka diganti dengan kurma matang. Jika tidak ada kurma matang, maka beliau meneguk beberapa teguk air saja untuk berbuka. Ternyata, menu berbuka Nabi SAW hanyalah beberapa buah kurma saja. Kemudian, jika tidak menjumpai kurma, maka beliau hanya minum air putih. Menu yang teramat sederhana ini memang biasa dihidangkan di keluarga Nabi SAW. Lagi-lagi, ini berbeda dengan keadaan umatnya, di mana mata dan pikiran kita biasanya sangat lapar, hingga berbagai hidangan, baik minuman maupun makanan, tersedia lengkap saat berbuka. Sementara kurma dan air putih hanyalah hidangan selingan saja. Di luar Ramadan, Rasulullah juga berpuasa sunnah jika tidak ada makanan di rumahnya. Sayyidah Aisyah mengisahkan, Rasulullah bertanya kepadaku pada suatu hari, "Wahai Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan pagi ini?" Kemudian aku menjawab, "Wahai Rasulullah, kita tidak memiliki sesuatu apapun untuk dimakan." Beliau kemudian bersabda, "Kalau begitu, aku akan berpuasa." Sahabat yang dirahmati Allah, sekali lagi, jika melihat kondisi umatnya di masa kini, kira-kira apa yang akan dikatakan Rasulullah? Saat ini, beragam makanan terhidang di meja-meja keluarga Muslim. Menu spesial begitu aneka rupa ketika Ramadan tiba. Tidak sedikit yang kekenyangan dan kesulitan sujud di waktu maghrib. Bahkan ada pula yang makan kedua setelah sholat tarawih. Sebagian lain bahkan bersikap mubazir
dengan membuang makanan berbuka puasa karena dirasa sudah terlalu banyak dan tidak mampu dihabiskan lagi. Bukan berarti kita juga harus seperti Nabi dengan meniru menu berbukanya yang hanya kurma dan air putih. Hanya saja, ada beberapa hal yang perlu kita hindari, terutama sikap berlebihan karena tamak dalam menghidangkan makanan dan minuman. Shalawat serta salam, mari kita tujukan kepada Nabiullah tercinta yang telah memberikan suri tauladan sempurna dalam kesederhanaan. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau agar tetap berada di jalan yang lurus menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai narator cerita undur diri, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada sahabat semua saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.